kita mulai lagi series manga Kami no Glass chapter 11 dengan judul The Miracle of Christmas. Panel dimulai dengan suasana di dalam bar menjelang awal Desember. Seperti yang kita tahu, akhir tahun identik dengan perayaan Natal. Spesifik panel tertuju pada perbincangan beberapa karakter di sana. Ada Pak Kamishima yang mengejek Miwa dan temannya tentang kekasih mereka. Ada juga pelanggan lain seperti Mbak Aki dan beberapa customer bar di situ, di mana salah satunya menyuruh untuk membuka botol Doom Pigeon Rose, sebuah champagne mewah simbol perayaan. Kalau ditelisik, harga aslinya tuh segini. Ada juga beberapa pelanggan baru yang ingin sekedar minum-minum santai atau bromance ria. Hanya saja, selalu ada seseorang yang tidak dapat merasakan keceriaan bulan Desember. Dan itu tercermin dari seseorang pria yang lusuh masuk ke dalam bar Lapin. Semua pengunjung menjadi terfokus memperhatikan pria itu. Ia sendiri ternyata merupakan pelanggan pertama yang menjajaki bar Lapin ini. Sugiyama mulai mengajak ngobrol pria itu, tetapi si pria itu justru membalas bahwa ia kebetulan berada di bar Lapin karena mengikuti bintang yang jatuh. Sugiyama bingung dan sedikit curiga terhadapnya karena dia tidak terlihat seperti pelanggan biasa. Ucapannya terdengar puitis, tetapi juga membingungkan. Ia menanyakan kepada kepala bar di sana, perlukah ia mengusir pria itu? Tetapi si kepala bar masih sabar dan mencoba untuk memahami keadaan si pelanggan pria itu. Ryu sendiri mendengar kata star atau bintang dari itu pelanggan, langsung mengambil alih melayaninya. Awalnya Ryu menunjukkan sebuah champagne Moet and Chandon yang harga aslinya tuh sambil Ryu menjelaskan bahwa di Prancis, champagne itu dikenal minuman bintang karena menyimpan 200 juta gelembung seperti langit malam. Tetapi pria itu merespon sinis. Baginya itu cuma air bertekanan tinggi. Lanjut, pria itu mencoba mencari validasi kepada Ryu dengan kata-kata dan kalimat yang terlalu baku dan sangat puitis. Ryu pun merasakan apa yang dialami Sugiyama tadi. Ryu mencoba bertanya, apakah si pria itu sedang mabuk? Direspon lagi oleh si pria itu dengan perasaan menyesal. Sambil memukul meja bar, pria itu menyebut seorang fisikawan di dunia nyata yang memang memenangkan Nobel Fisika karena teorinya tentang partikel subatom. Lalu berbicara ngelantur dengan membandingkan dirinya dengan ilmuwan terkenal itu. Tak kenapa, ia sadar bahwa sikap dan ucapannya mungkin membuat orang lain tidak nyaman atau merasa aneh. Sambil ingin memperkenalkan diri dan mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, tapi yang dia keluarkan malah kartu layanan LC. Aduh, pria itu berteriak karena salah mengeluarkan kartu. Ia pun kembali merogoh kantong yang lain. Ya kembali, kartu cebol yang ia tunjukkan lagi. Ryu sendiri mencoba menenangkan si pria dengan sebuah bir. Si pria itu terharu dengan treatment dari Ryu. Ia pun bertanya, apakah Ryu ini memilah-milih tipe pelanggan, meskipun ia seorang gelandangan? Yang dijawab Ryu bahwa semua orang dengan latar belakang apapun adalah sama di matanya. Ryu sendiri pun berharap pelayanannya bisa diterima oleh tipe pelanggan seperti apapun. Pria itu tampak senang dengan tanggapan dari Ryu. Ia pun akhirnya memperkenalkan diri bernama Profesor Okita, ahli dinamika fluidita komputasional. Ryu pun membalas perkenalan Prof. Okita dengan dark beer yang sempat Prof. Okita minta. Prof. Okita pun mulai menyeduh itu minuman, tetapi ia malah terlihat jackpot. Ryu pun dengan cemas menanyakan keadaannya. Dan kembali, Prof. Okita mengucapkan kata-kata puitis untuk menggambarkan minuman dari Ryu itu. Prof. Okita bergumam bahwasanya dalam dunia minuman beralkohol, bir dan champagne tidak akan bisa menyatu. Tetapi dibalas oleh Ryu bahwa mencampur champagne dan bir adalah hal yang mudah. Tiba-tiba Prof. Okita menyebut Ryu bodoh, sambil menunjukkan sebuah rumus. Prof. Okita menunjukkan bahwa mencampur dua cairan tidaklah sesederhana itu jika kita memahami prinsip fisikanya. Ia membahas Navier-Stokes, salah satu persamaan paling rumit dalam ilmu mekanika fluida. Intinya, dua minuman itu sulit untuk dipadukan. Tetapi Ryu tidak berpikir demikian. Malah ia berani bertaruh, jika Ryu menang, maka biaya minum Prof. Okita akan ditanggung bar Lapin. Hal itu disambut oleh Prof. Okita dengan jika ia kalah, maka Ryu akan diberikan tesis terbarunya. Kayaknya nggak untung deh di Ryu. Semua pelanggan di bar Lapin tertuju pada duel Ryu dan Prof. Okita. Ryu pun memulai aksinya. Sedangkan di sisi lain, para pelanggan dan rekan Ryu agak sedikit meragukan keberhasilan Ryu, meskipun ada juga yang menikmati duel itu. Prof. Okita mulai mempengaruhi Ryu bahwa usahanya akan gagal, karena secara teknis, dalam eksperimen mencampur bir dan champagne secara bersamaan, apalagi berat botol dan diameter mulut botol itu berbeda. Untuk menuangkan dari dua botol dalam jumlah yang sama dan dalam waktu yang sama, perlu keahlian yang hebat.
Ditambah, gelas kemungkinan akan meluap karena busa dari dua minuman berkarbonasi, champagne dan bir, jika dituang bersamaan akan memperbesar resiko kegagalan. Profesor Okita mulai menakut-nakuti Ryu karena taruhannya bukan cuma taruhan minuman, tapi reputasi juga. Rasa percaya Prof. Okita mendadak berubah panik setelah ia melihat latenya Ryu, hingga sebuah minuman baru tercipta dengan nama Black Velvet. Prof. Okita pun masih belum bisa percaya dengan apa yang ia lihat. Ryu sendiri merendah dengan mengatakan bahwa ini bukan soal keajaiban, tapi soal latihan dan teknik. Ini memperlihatkan bahwa keahlian bisa diasah. Tak hanya Prof. Okita, Sugiyama dan Kepala Bar terkesima dengan pertunjukan Ryu. Bahkan menurut Kepala Bar, teknik yang dilakukan Ryu ini sangat sulit dan hanya dikuasai tidak lebih dari 5 orang di Jepang. Ryu menjelaskan arti dari Black Velvet. Kata velvet sendiri berasal dari Latin, berarti bulu halus yang tumbuh di tanduk rusa. Profesor Okita masih skeptis, dan mulai sedikit demi sedikit mencoba meminum Black Velvet itu untuk meyakinkan bahwa minuman ini berasal dari campuran bir dan champagne. Saat Prof. Okita mencobanya, ia merasakan kombinasi dua minuman ini menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada masing-masing secara terpisah. Perpaduan sempurna antara kepahitan dan keasaman yang halus, serta rasa yang benar-benar melebihi ekspektasinya. Ia sendiri membandingkan minuman ini dengan sesuatu yang membuat semua pengunjung di bar itu terdiam. Bukannya memberikan fakta, malah Prof. Okita memberikan prank yang membuat pengunjung lain terkejut kesal. Prof. Okita bertanya kepada Ryu, bagaimana ia melakukannya? Ryu menjelaskan bahwa alkohol memiliki karakteristik khusus yang melampaui sekedar zat cair secara fisika. Lalu di dalamnya terdapat spirit, yang bermakna bahwa alkohol punya kekuatan yang menyentuh sisi emosional dan spiritual manusia, bukan hanya aspek ilmiah. Ryu juga mengisyaratkan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan secara ilmiah. Dengan gentle, Prof. Okita mengakui kekalahannya dan memberikan tesis yang ia kerjakan selama 10 tahun kepada Ryu. Tetapi respon Ryu justru menolaknya. Di tempat lain, Pak Kamishima menyoroti tindakan Ryu, karena memamerkan keahlian di depan pelanggan adalah hal yang tabu. Sedangkan teman Miwa malah berpikir demikian. Miwa sendiri berpendapat bahwa alasan Prof. Okita datang sendirian ke bar Lapin hanya untuk bisa menikmati waktu di sana. Entah bagaimana caranya. Miwa pun memberikan pujian lagi kepada Ryu. Di saat Prof. Okita memaksa Ryu untuk menerima tesisnya, seseorang dari belakang menegur Prof. Okita. Dan itu adalah Mika yang kita ketahui adalah seorang hostess yang kita kenal pada chapter 5 yang lalu. Mika ini sepertinya ganjen kepada Prof. Okita. Sedangkan Prof. Okita sendiri tersipu malu digodain oleh Mika. Ryu sendiri pun tampak bingung. Lalu si Mika ini mencoba menggombali Prof. Okita dengan bilang bahwa Prof. Okita ini adalah Santa Claus yang memberikan keceriaan kepada semua orang. Prof. Okita sendiri pun merendah, tetapi Mika ini malah menjadi-jadi, dan bahkan mengucapkan terima kasih sambil mengecup manja Prof. Okita, sehingga Prof. Okita meleleh. Terlihat segala macam keajaiban benar-benar bisa terjadi di atas meja bar itu. Entah bagaimana yang awalnya Prof. Okita ini murung, berubah senang dan ceria. Sebuah keadaan yang seharusnya terjadi di malam Natal, ya kan?